Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang penyakit TB atau lebih sering disebut TBC di dunia dan di Indonesia. Jadi secara global, TBC adalah penyakit menular paling mematikan kedua di dunia setelah COVID-19. Sebelum pandemi, TBC adalah yang pertama. Menurut laporan WHO Global TB Report 2023, sekitar 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun 2022. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat TBC pada tahun 2022, termasuk 167 ribu orang dengan HIV. Sekitar 410.000 kasus TBC mengalami resistensi obat yang kita sebut dengan TBRO atau MDR-TB, yang jelas ini akan menularkan bakteri yang tidak mudah diobati. Kemudian ada 8 negara menyumbang 2/3 dari total kasus TBC global, yaitu India, nomor 2 itu Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Kongo. Dan Indonesia tentu berada di peringkat kedua terbanyak kasus TBC di dunia setelah India, menjadi problem buat negara kita ya. Pada tahun 2022, 740.000 kasus TBC ditemukan dan diobati. Jadi peningkatannya ini dari tahun sebelumnya sangat signifikan ya. Kemudian kasus TBC resisten obat juga meningkat, sekitar 13.000 kasus baru dilaporkan. Dan menyebabkan kematian sekitar 150.000 orang meninggal karena TBC setiap tahun di Indonesia, data WHO 2022. Ini menjadikan TBC atau TB sebagai salah satu penyebab kematian terbesar akibat penyakit menular di Indonesia. Nah, kenapa faktor risiko itu tinggi di Indonesia? Pertama, kepadatan penduduk, gizi buruk, kemudian tingkat merokok dan polusi udara tinggi, tingginya kasus HIV/AIDS, dan keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Sehingga pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030 dengan strategi nasional penemuan kasus aktif, jadi screening aktif di masyarakat, peningkatan akses diagnosis dan pengobatan, pemantauan kepatuhan pengobatan, pelibatan lintas sektor termasuk masyarakat dan swasta. Dan tentu kita perlu mengenal kenapa pengobatan TBC ini menjadi prioritas utama ya. Nah, TBC ini ada penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke organ lain. Pengobatannya sangat penting karena pertama mencegah penularan. TBC mudah menular melalui udara saat penderita batuk atau bersin. Jadi pengobatan yang tepat mencegah penyebaran ke orang lain, karena begitu seseorang batuk atau bersin, ada 15 orang segera tertular. Kemudian menghindari komplikasi. Jika tidak diobati, TBC bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen, meningitis, bahkan kematian. Yang ketiga, mencegah resistensi obat. Pengobatan yang tidak tuntas bisa membuat bakteri jadi kebal terhadap obat. TB resisten kita sebut. Dan keempat, meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang berhasil membuat penderita bisa hidup sehat dan produktif. Apa gejalanya? Kita harus hati-hati bila orang itu batuk lebih dari 2 minggu, bisa berdahak atau berdarah. Kemudian demam meriang terutama di malam hari, berat badan turun tanpa sebab jelas, berkeringat di malam hari, nafsu makan menurun, lemas dan mudah lelah, serta nyeri dada atau sesak napas. Jadi kalau ada gejala ini kita harus memeriksakan diri, mungkin perlu pemeriksaan dahak. Sekarang sudah sangat maju pemeriksaannya, ada pakai gene expert, kemudian juga mungkin dibantu
Pemeriksaan radiologi, mungkin perlu pemeriksaan patologi anatomi bila TBC ekstra paru. Demikian, terima kasih.